Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di Evaluasi Pembelajaran SD. Kali ini kami akan membahas tentang pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selamat menyaksikan. Pengertian pengukuran. Pengukuran dalam sekolah berkaitan hanya dengan pencandaraan deskripsi kuantitatif mengenai tingkah laku siswa. Pengukuran tidak melibatkan pertimbangan mengenai baiknya atau nilai tingkah laku yang diukur itu. Seperti halnya tes, pengukuran pun tidak menentukan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Untuk mengukur seseorang menurut batasan, diantaranya yang pertama, mengidentifikasi orang yang hendak diukur itu. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik orang yang hendak diukur. Yang ketiga, menetapkan prosedur yang hendak dipakai untuk dapat memberikan angka-angka kepada karakteristik tersebut. Pengukuran ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, ranah kognitif merupakan segala upaya yang menyangkut aktivitas otak yang termasuk ke dalamnya seperti kemampuan berpikir, kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mesintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah ini juga terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang atau aspek tersebut akan dipaparkan oleh rekan saya. 1. Pengetahuan, hafalan, ingatan, knowledge adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali, recall, atau mengenali kembali tentang nama, istilah, rumus-rumus, ide, dan lain sebagainya. 2. Pemahaman, comprehension adalah kemampuan seseorang untuk memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang suatu hal dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Yang ketiga, penerapan, application adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara, maupun metode-metode. Yang keempat, analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan. Yang kelima, sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis. Contohnya seperti peserta didik dapat menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan sebagaimana yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, untuk yang keenam, penilaian, penghargaan, atau evaluation adalah kemampuan seorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, ide. Misalnya, dihadapkan pada beberapa pilihan orang anak, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan dan kriteria tertentu. Pengukuran ranah afektif. Afek menurut karakteristik atau unsur afektif yang diukur, ia bisa berupa minat, sikap, motivasi, konsep diri, nilai, apresiasi, dan sebagainya. Kita hanya dapat memotretnya melalui perilaku wujud, apakah perkataan atau perbuatan. Teknik pengukuran afektif dapat dilakukan dengan berbagai ragam. Yang pertama, skala bertingkat, yaitu suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Kemudian yang kedua, angket, yaitu sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh siswa. Yang ketiga, swalapor, yaitu berupa sejumlah pernyataan yang menggambarkan respon diri terhadap sesuatu. Yang keempat, yaitu wawancara, yaitu tanya jawab atau dialog untuk menggali informasi terkait dengan afek tertentu. Dan yang kelima, inventory, bisa disebut juga sebagai interview tertulis. Ranah psikomotorik. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan, skill, juga kemampuan bertindak setelah seseorang atau siswa menerima pengalaman belajar tertentu. Dalam ranah ini,
erat kaitannya dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Pengukuran karakteristik psikomotor ini dapat menggunakan beraneka model instrumen. Misalnya, yang pertama checklist atau menandai. Yang kedua, identification test atau tes identifikasi. Yang ketiga, ranking atau urutan. Yang keempat, numerical scales atau skala angka. Yang kelima, graphic rating scales atau skala rating grafik. Pengukuran karakter psikomotor ini juga dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi gerak motorik yang dikehendaki berdasarkan kompetensi dasar yang relevan. Untuk hal ini perlu dibuat kisi-kisi. Yang kedua, tentukan apakah proses atau hasil yang hendak diukur. Yang ketiga, membuat butir-butir tes beserta kunci jawaban atau poin-poin atau rambu-rambu jawaban. Yang keempat, tentukan skala pengukurannya, cara penskorannya mau seperti apa. Yang kelima, lakukan validasi isi tes. Yang keenam, revisi berdasarkan hasil validasi. Yang ketujuh, sebelum digunakan, sebaiknya diuji coba kemudian dianalisis. Yang kedelapan, revisi berdasarkan hasil uji coba dan analisis. Yang kesembilan, hasil tes siap digunakan. Nah, itulah teman-teman materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa selalu semangat dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.